kita dengarkan dulu ya pernyataan Presiden Prabowo kaitannya dengan posisi Indonesia di BOP gimana bisa bertahan atau bisa keluar. Saya mengatakan selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Itu kesepakatan kita bertujuh, tapi saya sudah ambil keputusan. Saya tidak akan nunggu yang 7 negara lain. Kalau saya ambil keputusan, kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat, mereka sudah tahu saya akan keluar. Saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, kan jelas tuh. Ya. Jadi misalkan di hold, tapi kan posisinya gini, apakah momentum tindakan Israel yang mengintercept dan menahan WNI ini bisa dijadikan alasan yang tadi disampaikan Presiden untuk keluar, dan itu paling tidak Komisi DPR memberikan rekomendasi lah. Ini kalau bicara momentum, ya sebenarnya banyak momentum. Ya, nah ini kan yang terbaru lah. Ya, ini yang terbaru. Lebanon, penyerangan, terus juga agresi terhadap Iran. Akumulasi termasuk yang sekarang termasuk hal ini. Ya, kalau ngomong momentum sih ada banyak ya. Sekarang tinggal ya itu kembali lagi hitung untung ruginya. Di dalam kita untungnya berapa, kita keluar ruginya berapa. Nah, sekarang kalau kata Profik nggak ada untungnya, semuanya ya, sekarang rugi semua. Tergantung perspektif masing-masing gitu ya. Kalau Komisi 1 gimana? Tapi kalau tadi saya lihat tayangan dari Bapak Presiden yang ada di tayangan beliau, itu resolusi 2803 tuh. Ya, itu masuk cerita bagus tuh. Bagus. Tapi kalau lihat piagamnya nggak seperti itu. Nggak ya gini, sekarang kembali lagi kan, tadi Prof bilang bahwa di Kemlu ini kan juga banyak orang pinter. Nah cuman kan mereka itu semua ditugaskan untuk menyesuaikan dengan bukan selera tapi dengan situasi politik dan juga dengan grand design-nya Presiden terhadap Indonesia yang dimana kita memainkan peran politik bebas aktif kita. Nah ya jadi kalau misalnya kita langsung ya bukan gegabah lah tapi kita langsung bersikap dengan tegas keluar, nah lalu apakah kita bisa memberikan dampak lebih baik pada masyarakat di Palestina atau di Gaza secara khususnya. Nah ya inilah yang bisa dilihat bagaimana perlakuan Israel. Ini kan gini, menangkap WNI satu hal, tapi kan ini soal penghormatan terhadap Indonesia juga hal lain. Iya memang, jadi ini semua kan harus dipertimbangkan secara masak-masak gitu loh. Nah ya kita di DPR ya bukannya kita itu rubber stamp setuju atau tidak itu saja. Tapi ya kita kan juga harus mendengar konsepnya dari sisi diplomasinya sejauh mana, dari sisi pertahanannya seperti apa, lalu juga dampak long termnya terhadap perdagangan internasional kita itu seperti apa. Nah ya inilah yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan sebelum kita mengambil tindakan drastis gitu. Oke. Benarkah posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel akan mempersulit upaya pembebasan WNI yang ditangkap? Kita bahas usai jeda, tetap bersama Satu Meja The Forum.